Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di TMJ Official. Saya saat ini akan mereview sebuah jalan-jalan kuliner ya bersama. Soalnya ada tamu kita dari jauh Jember mau ke sini, kita akan ngobrol, sharing, ngobrol pintar, pola pikir bagaimana untuk perkembangan organisasi ataupun pekerjaan di kemudian hari. Nah, bagaimana keseruannya? Langsung saja kita next. Mbak, aku apa pesen kamu boleh? Boleh apa enggak pesen kamu? Enggak boleh ya. Mbak, ada rasa apa coba? Yang paling mahal apa Mbak? Yang paling mahal rasa sayang padamu enggak? Enggak Mbak, aku nggak pesen beli sing coklat. Saya Rian Mbak. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube TMJ Official. Bersama saya lagi ya. Siang hari ini panas-panas, penake santai ngopi cangkruk nek lontang-lantung. Menikmati esnya Mas. Sangat luar biasa wena. Mbak sing betul ya ayu-ayu. Ya, lokasi berada di Jalan Raya Sumberayu depan Terminal Tembokrejo Muncar. Oke, lek dulur-dulurku ape dolan rene silahkan mampir. Nah, pada kali ini saya akan membahas sebuah statement mengenai dunia per-YouTubean. Apakah mencari ladang di PSHT? Apakah mencari hidup di PSHT? Apakah seperti itu kan? Katanya banyak komentar netizen itu Mas. Saya dengarkan komentar netizen sangat pedes sekali ya mengenai YouTuber PSHT. Apakah dia mencari hidup di dalam organisasi kita? Apakah YouTuber PSHT memanfaatkan organisasi kita? Seperti itu Mas Dimas. Bagaimana tanggapan panjenengan mengenai hal tersebut? Terima kasih Mas waktunya. Jadi gini, sebenarnya pembahasan ini udah pernah disampaikan oleh Mas Ben Yosa. Beliau juga YouTuber juga, itu udah pernah dibahas. Beliau sudah menjelaskan. Ya oke. Berhubung Mas Rian meminta pendapat juga ke saya, oke, saya coba menjelaskan. Jadi gini tentang silat. YouTubers PSHT apakah mencari nafkah atau cari penghidupan di PSHT? Mencari nafkah yuk menikah loh Mas Gari. Mencari kehidupan atau mencari duit lah. Kalau menurut saya ya ada salahnya, ada benernya juga. Tapi benernya paling 20%, salahnya itu 80%. Di mata netizen. Nah, enggak Mas. Pendapat para netizen ini. Oh, pendapat iya. Jadi Mas, benernya itu menurut saya 20%. Salahnya 80%. Kenapa saya bilang seperti itu? Yang pertama, anak-anak media atau para kreator yang bergelut di dunia media maupun Instagram, YouTube, Facebook dan lain sebagainya. Beliau itu sebenarnya berkarya. Cuma kebetulan beliau itu ya termasuk saya pribadi adalah warga PSHT. Karena kita cinta dengan PSHT, ya kita kenalkan ya organisasi kita, yeah, gitu kan. Jadi sebenarnya kita kan bisa kayak konten saya nggak mau bahas orang lain. Konten saya kan itu pencak silat, Mas. Karena saya itu emang suka pencak silat. Malah saya dulu ikut PSHT itu nggak tahu PSHT itu apa. Tahunya saya itu pencak silat. yeah. Karena sekarang udah jadi warga ya akhirnya ada di PSHT Mas. Saya sering datang ke pencak silat ini, pencak silat A, pencak silat B. Itu juga sering di komen Mas. Alah Mas, bahkan itu ada salah satu si Awes pokoknya yang bilang ke senior saya, Mas, si Dimas itu channelnya kok ke perguruan lain sih Mas, kenapa kok gak ke organisasi DW aja, organisasi sendiri aja yang diangkat. Banyak loh organisasi PSHT yang perlu diangkat. Lah, ini kadang saya bingung Mas, saya ngangkat PSHT tok dibilang urip di PSHT. Setelah saya ngekspos pencak silat lain, dibilang malah mengajukan atau mengenalkan perguruan lain. Sebenarnya yang bener nih yang mana? Yang mana ya?
Padahal di situ kita tujuannya yang berkarya ya kan. Iya. Saya sendiri sering nyiptain lagu juga, bikin film, interpretasi. Ya, sebenarnya hobi mas, hobinya kita di sini. Kan ada kata-kata, hidupilah PSAT, jangan hidup di PSAT. Uripono esatrate tapi ojo urip ning. Nah, itu artinya banyak sekali yang dulur-dulur nih salah paham. Kurang paham. Saya rasa kurang paham. Yang dimaksud urip di PSAT itu contohnya kita memanfaatkan saudara-saudara kita pada pilihan legislatif biasanya kan politik praktis. Politik yang memanfaatkan ayo pilih aku dan lain sebagainya. Padahal PSAT enggak berpolitik. Beda dengan media. Kalau media kita malah lebih mengenalkan organisasi. Sebenarnya tanpa dibayar kita kan sama organisasi. Iya, kita tidak minta ke organisasi. Enggak minta organisasi. Justru kita itu bikin konten tentang organisasi, kita angkat namanya yang mana PSAT itu misalkan ya gak cuma PSAT saja, perguruan apa saja dicap baik anak-anak Pancasila, dicap buruk anak Pancasila itu dicap buruk, suka gelut dan lain sebagainya. Kita di sini anak-anak media mencoba mengenalkan Pancasila loh, gak seperti itu ke dunia loh ya. Saya gak bicara cuma di Indonesia saja, karena kalau dunia media itu yang menonton seluruh dunia istilahnya. Terus di sisi lain itu juga seperti ini mas, ini statement saya, kita juga berperang dalam media tersebut. Karena apa? Ketika kita tidak menggunakan media, kita akan kalah sama yang lain. Karena medianya itu berpengaruh sangat penting, sangat besar seperti itu mas ya. Betul sekali. Terus kata-kata tadi, mengingat kata-kata tadi, uripono esatrate ojo urip ning sapa esatrate. Kan wis ada tadi, wis saya jelaskan uripno esatrate. Sekarang uripno esatrate itu yang dimaksud ya kita ini sebenarnya termasuk mas, kita itu menghidupkan PSAT. Kenapa? Semua warga atau semua pelatih, semua anak-anak pencaksilat itu punya cara masing-masing dalam mengembangkan organisasinya. Bisa dengan cara ngelatih, saya juga ngelatih kan, terus ada juga dengan cara berceramah. Ya, seperti inilah para kiai mas, kan banyak anak-anak Pancasila kiai. Contoh kiai itu berceramah, bu, pak, ajari anak-anak kalian tuh silat, karena silat itu termasuk sunnah Rasul, ya kan? Iya. Dianjurkan oleh Rasulullah. Ini kalau pak kiai, ya kalau bisa anaknya ya ikut PSAT karena ajaran Pancasila PSAT bla 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 bagus. Ini kalau dalam segi ceramah itu kan termasuk mengembangkan mas. Iya mas, bener mas. Kita ya lewat media. Ini loh PSAT seperti ini, nggak suka gelut sebenarnya, itu salah, dan benar itu suka berbakti sosial dan lain sebagainya. Banyak ya contoh-contohnya mas ya. Banyak sekali. Bahkan kita saya sendiri ya, saya semenjak jadi warga ini bersyukur sekali dengan banyaknya saudara yang saya nyangkanya itu PSAT cuma suka gelut, ternyata salah. Malah kita ini sukanya bersaudara. Iya benar itu mas. Terus mas ini mas, bagaimana sih cara menghadapi netizen? Urip ning Satrate golek apa duit ning Satrate, bagaimana mas? Untuk menjelaskan, untuk menyikapi ketika ada netizen seperti itu mas. Kalau menurut saya namanya dunia maya, istilahnya media. Kita boleh menanggapi tapi jangan terlalu dipikir. Nah, yang penting kita pertama niatnya ikhlas, ini paling penting mas. Wis kita berusaha yang terbaik, wis meskipun mau dinilai gimana, wis tunjukkan kita ini niatnya seperti ini gitu loh. Karena kenapa saya bilang 20%-nya benar, 80%-nya salah. 20%-nya benar, memang dari aset itu kan kita nggak boleh munafik, kita pasti dapat kan, ya. Pasti dapat. Tapi ini saya jelaskan kalau youtuber PSAT masih yang subscribernya segini lah istilahnya, itu pendapatannya itu nggak cukup kalau dibuat warawiri. Ya benar. Ini saya serius. Belum beli kota, belum alat-alat dan lain sebagainya. Belum ketika ada konten di sana kita berangkat ke sana transportasinya. Itu untuk siapa mas? Untuk PSAT kan? Iya. Kalau wis ya intinya beda lagi kalau wis
kayak Atta Halilintar seperti itu. dan lain sebagainya. Nanti mungkin kalau kita seperti Atta Halilintar buka padepokan ya Mas. Sumbangkan. Dan kita kalau sukses, istilahnya ini kan bicara sukses Mas, Sukses ya. dalam media. Dan kita memang benar-benar dapat hasil. Saya yakin dulur-dulur kreator itu gak mungkin lupa sama organisasi. Pasti nyumbang, ya kan? Iya Mas. Ini malah nambah bagus kan? Ya. Lah, kalau dulur-dulur itu emang gak punya, apa terus yang mau disumbang? Nah, seperti Ngerti itu maksud loh. saya? Ya, paham. Ya seharusnya dulur-dulur yang lagi berjuang itu didukung. Dukung. Karena di saat dia sukses dia gak mungkin lupa sama organisasi. Saya yakin. Walaupun itu Anda mendukung tidak kasat mata, tapi setidaknya kita itu mendukung, menyumbang untuk organisasi. Tapi kan Anda juga ikut memiliki bagian organisasi kita seperti itu kan. Ini sebenarnya bukan cuma di PS1 saja pembahasan Semua ini, kan, Mas. perguruan Semua sebenarnya. perguruan mungkin saya rasa dicam seperti itu sama Orang-orangnya, Ya, itulah. netizen-netizennya seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mas. Oke Mas, terus ini ada beberapa hal lagi Mas yang perlu kita bahas mengenai tetap di dunia per-YouTubean juga Mas. Oke. Kan ini banyak saudara-saudara yang ingin apa itu Mas, bagaimana sih cara membangun YouTube mulai dasaran hingga awal? Apakah kita langsung seperti ini nyaman? Kan tidak seperti itu Mas. Tolong dimotivasi untuk saudara-saudaraku, dan apabila saudara-saudaraku ingin bergabung dengan kreator Nusantara juga bisa hubungi kami juga Mas. Monggo sedikit motivasi buat saudara-saudaraku yang ingin mengembangkan PSHT melalui jalur media. Kita sama-sama. Monggo Mas, berikan saran. Ini emang dulu kebanyakan melihat anak-anak kreator tuh wah enak. Oh ya, terkenal seperti itu. Ya emang saya akui emang ya ada lah namanya seperti itu. Cuma di sisi lain ada yang lebih parah lagi kita Pancasila. Istilahnya perjuangannya nggak semudah yang dibayangkan itu, Iya, benar, yang Mas. dilihat di balik layar. Bahkan kemarin tuh saya waktu ngeliput Tugu itu kan saya sama Mas Andika Mas ya, ini cerita. Beliau itu taunya kan saya sebelumnya Mas enak hidupan Mas sekarang. Mas ya wis terkenal. Cuma bikin konten-konten gini, oke Mas. Akhirnya saya ke sana bikin konten review Tugu. Ikut saya tuh Mas, ikut keliling. Di tengah jalan beliau bilang, ternyata kayak gini Mas. Itu loh. Hujan panas sampai selesai, sampai jam 11 malam selesai. Iya. Itu loh Mas, kita itu di dalam video, di dalam layar tuh enak sebenarnya Mas. Tapi itu karena drama Mas Drama. ya. Drama itu Terus edit perlu edit. Tapi sebenarnya kita melakukan hal tersebut penumpahan tetes keringat Sekali itu kalau masalah waktu, masalah capek lah. Di sisi lain ya belum dari netizen, belum dari kadang kita gak punya tapi ada acara di sana harus punya iya, jadi kita harus dipaksakan untuk berangkat padahal kita posisi lagi kosong. Mau gak mau harus pinjam uang ya berangkat ya. Dan lain utang sebagainya. Mas, kasarnya utang ya Mas. Banyak istilahnya tuh. Ini sedikit cerita, saya tuh pertama dulu Mas, saya tuh pakai HP Samsung, harganya tuh 800.000. HP ini sing pecah kayak Nah, sampai pada akhirnya saya sekarang ya punya kamera sendiri sekarang. Dan itu saya nge-record itu Mas, sebenarnya saya tuh melawan malu Mas. Saat kita diundang ke acara lah, ini kok cuma pakai HP gitu kan. Ya kan Mas? Iya, pasti benar. meskipun mereka gak bilang tapi kita merasa wes kerasa Pasti, dhisik. Nah, tapi saya tuh berusaha melawan kayak gitu wes. Rasa malu saya tuh saya buang karena saya yakin saya nih wes ikhlas. Karena emang saya disuruh waktu itu Mas. Wes saya ikhlas. Saya pun enggak pernah minta misalkan diundang ya. Saya minta enggak pernah Mas. Serius enggak pernah saya. Padahal tapi ketika ada dikasih ya Alhamdulillah, tapi kebanyakan dulu ngerti Mas, meskipun dikasih makan, uang rokok lah. Ya namanya dulu dewe ya masa teko ngono. Nah, iya. Kebanyakan itu Mas. Tapi gini Mas, saya berharapnya semua saudara-saudara kita mengerti bagaimana sih perjuangan kita, bagaimana sih penghasilan kita. Kita itu sebenarnya tidak terfokus maksudnya dengan hasil Mas. Ya kita hasil ada, tapi untuk mencukupi kebutuhan kita itu Mas sebenarnya masih minim banget Mas ya. Minim banget dan apa ya? Bisa dikatakan kurang lah, minus lah. Ya.
Tidak ada yang Anda lihat di video kita bahwasanya kita ikut mewah-mewah. Itu hanya edifikasi saja di dalam kamera ya Mas. Tapi sebenarnya kita perjuangan mulai dari nol, penuh pengorbanan. Satu lagi Mas, kesan paling mengenaskan dalam pembuatan YouTube jenengan. Waktu itu kalau ini dari pacar Mas, dari pacar. Jadi HP saya yang tak buat rekam satu-satunya itu, pacar saya kan ngelarang saya ngitung YouTube. Tapi sekarang wis putus. Pacar apa mantan? Mantan. Sekarang dengar punya serikandi baru ya, ratu baru kelihatannya ya. Mbak Olive. Sayang. Selamat Mbak Olive untuk menjadi ratunya pangeran. Los bahagia ya. Jadi waktu itu saya tukaran, HP-nya dibanting. Itu HP yang tak buat record tuh. Saya tuh pulang tak lihat nangis ya Mas. Maksudnya nangis dalam bukan hati nangis. Iya. Duh ya Allah, ini perjuangan saya ini kok dibanting gitu. Nangis saya tuh di jalan wis netes terus sampai rumah kan. Mikir saya. Tapi alhamdulillah ini keajaiban dan salah satu barokah saya jadi warga PKB kan. Dulu saya tahu, akhirnya dulu saya tuh iuran. Iuran. Luar biasa dulu saudara-saudara sana ya. Iuran dan akhirnya saya bisa beli lagi HP. Ya Allah. Padahal saya wes bingung. Aku besok ini ada acara ini apa. Tapi saya bilangnya ke dulur tuh nggak bilang dibanting waktu itu. Bilangnya saya jatuh dari sepeda. Cuma nggak bisa, udah layar nggak bisa loh. Ya, temenan HP-mu ya daripada HP ku berarti. Iya. Soro Mas, wong HP dan itu HP itu kalau dibuat ngeliput satu video aja udah penuh memorinya. Bayangkan Mas, belum saya ngedit. Jadi kalau saya ngedit itu saya simpen memori dulu, baru lagi diekspor. Saya yang file aslinya dihapus, edit lagi seperti itu Mas. Luar biasa. Perjuangan. Oke Mas, silahkan dinikmati dulu. Mari kita makan-makan. Oke Mas, rasanya bagaimana ini Mas? Mantap. Terus rekomend bukanya ya di Lontang Lantung Muncar, Banyuwangi ya. Banyuwangi. Jember ada lontang lantung apa enggak Mas? Setahu saya belum pernah menemui saya. Belum pernah menemui. Rasanya ciri khas lah. Ini murah Mas ya. Murah kayaknya sing larang. Ya pas recommended banget. Luar biasa iki. Sayangnya ini Mas dodol gak asik. Dibaperi tak kena ya Mas. Ya sementing dinikmati ya rasa-rasanya. Oke. Oh, iya. Apa lagi? Udah. Iya. Dulu. Lek sampeyan waktu, mari kita di sini kita diskusi, ngobrol di sini bisa. Dan jangan lupa doakan kami terus. Semoga kita next project kita ke depan karena soalnya kita akan kerjasama menata usaha kita, media kita agar lebih baik lagi. Dan ketika ada saudara-saudara yang memiliki minat dan bakat dalam dunia YouTube ya, silahkan komen atau silahkan hubungi kami akan mewadahi, memfasilitasi panjenengan untuk berkarya. So, ojo sungkan-sungkan, tetap los bahagia, ya Mas. Oke, terima kasih. Saya Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam selera budaya, los bahagia.